Bab 526, Asura Ouyang, kerugian bagi kedua belah pihak. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Bian Siswan bergerak ke depan pasukan dan tanpa banyak bicara, dengan cepat memulai pertarungan dengan Ouyang Bisang. Pertarungan antara keduanya menarik perhatian banyak orang. Jika mempertimbangkan reputasi, Shadow Sword Expert dapat menyingkirkan Ouyang Bisang beberapa jalan jauhnya. Namun jika mempertimbangkan kultivasi dan kekuatan, Ouyang Bisang adalah Gu Master tingkat puncak peringkat 4 yang mampu melintasi alam besar dan membunuh seorang ahli tingkat 5, sementara Shadow Sword Expert hanya berada di tingkat atas peringkat 4. Cacing Gu milik Shadow Sword Expert saling melengkapi dengan sangat baik dan tidak ada kekurangan. Pada saat yang sama, dia sangat mementingkan kemampuan bergeraknya. Sosoknya berubah menjadi bayangan dan terus-menerus berputar di sekitar Ouyang Bisang, menyerang dengan beberapa bayangan pedang dari waktu ke waktu. Ouyang Bisang tetap diam di tempat saat dia bertahan, tubuhnya tidak bergerak seperti batu-batu di tepi laut. Pertarungan berlangsung beberapa saat, ketika saudara angkat Liu Wenwu ini perlahan merasa tidak sabar, jika kau hanya setingkat ini, mati saja. Dia berteriak pelan, saat perubahan besar muncul di sekujur tubuhnya. Giginya dengan cepat tumbuh lebih panjang dan lebih tajam seperti pedang, dan dua pasang gigi taringnya mencuat dari mulutnya seperti taring. Rambut hijau mulai tumbuh dari kepalanya yang botak. Tidak hanya di kepalanya, rambut hijau itu tumbuh di sekujur tubuhnya. Tubuhnya mengeluarkan suara berderit dan aliran darahnya langsung melambat drastis. Tubuhnya yang awalnya tinggi dan kurus menjadi semakin kurus, tetapi aura bahaya yang datang darinya menjadi lebih tebal 10 kali lipat. Matanya bukan lagi mata manusia, tetapi telah berubah menjadi sepasang mata hijau yang menakutkan dan dingin, memancarkan cahaya giok yang mengilap. Peringkat 5, Gu Zombie Asura. Gu ini tergolong dalam rangkaian transformasi zombie paling klasik. Rangkaian Gu Zombie tersebar luas di 5 wilayah. Dari Gu Zombie pengembara peringkat 2 hingga Gu Zombie berbulu peringkat 3, Gu Zombie pelompat peringkat 4, hingga Gu Zombie terbang peringkat 5. Ada 5 Gu Zombie terbang hebat di dunia, Zombie Asura, Zombie Iblis Surgawi, Blood White, Zombie Mimpi Buruk, dan Zombie Wabah. Banyak Master Gu yang tidak memiliki banyak umur tersisa dan tidak memiliki Gu umur untuk menambah umur mereka, sering kali memilih untuk berubah menjadi zombie untuk memperpanjang hidup mereka, berubah menjadi monster yang bukan manusia atau hantu. Fang Yuan telah melihat Gu Blood White sebelumnya. Di Gunung King Mao, leluhur generasi pertama Gu Yue telah berubah menjadi Blood White untuk mengubah nasibnya dengan menentang surga, tetapi rencananya digagalkan oleh penyelidik ilahi Tai Sueleng dan yang lainnya. Gu Zombie Asura yang digunakan Ouyang Bisang ini adalah Gu tangguh yang sama terkenalnya dengan Gu Blood White. Kleng kleng kleng, bayangan pedang Bian Siswan menebas tubuh Ouyang Bisang, tetapi bayangan itu benar-benar menghasilkan percikan api saat bersentuhan, tidak mampu melukai kulitnya sedikit pun, hanya memotong beberapa helai rambut hijau. Gu bayangan yang tumpang tindih. Mata Bian Siswan bersinar dengan cahaya tajam, beberapa bayangan pedang saling menumpuk untuk berubah menjadi pedang yang sangat gelap dan sangat padat. Sekarang ini sesuatu. Cahaya hijau bersemi di pupil Ouyang Bisang saat dia melihat serangan bayangan pedang ini, dia tidak takut, tetapi malah senang. Dia mengulurkan tangan kanannya dalam bentuk cakar dan mencengkeram bayangan pedang itu seperti sedang mencengkeram kelinci. Ini, Bian Siswan menunjukkan keterkejutan, bayangan pedang. Di tangannya tidak bisa bergerak lebih jauh lagi. Gagagap, Ouyang Bisang tertawa dengan nada lesu dan tidak senang saat dia mengepalkan telapak tangan kanannya yang berbentuk cakar. Engah, suara lembut bergema. Dia benar-benar menghancurkan bayangan pedang itu dengan paksa. Bian Siswan dengan cepat mundur, bayangan pedang yang hancur itu pecah menjadi banyak bagian tajam yang dengan kejam menyerang Ouyang Bisang, menimbulkan beberapa luka dalam di tubuhnya, dan menebas keempat jari di tangan kanannya dan hampir memotong seluruh tangan kanannya. Bian Siswan telah dengan susah payah mengumpulkan pahala pertempuran dari beberapa pertempuran kecil sebelumnya dan menukarnya dengan Gu bayangan yang tumpang tindih dari kamp pasokan suku Hei. Di bawah pengaruhnya, serangan beberapa bayangan pedang dapat bergabung dan dapat menyamai kecakapan ofensif Gu serangan peringkat 5. Ouyang Bisang ditebas oleh bayangan pedang, tetapi dia tidak merasakan sakit apapun. Dia telah berubah menjadi zombie yang menyebabkan rasa sakit hampir menghilang. Pada saat yang sama, sejumlah besar darah hijau yang menakutkan mengalir keluar dari luka-lukanya. Luka-lukanya begitu dalam sehingga orang bisa melihat tulangnya, tetapi luka-luka itu sembuh hanya dalam beberapa detik.
Rambut baru tumbuh di atasnya dan menutupinya. Jari-jarinya yang patah juga tumbuh lagi dan sepertinya tidak membutuhkan usaha apapun. Kulit Bian Sisuan menjadi putih pucat saat melihatnya. Ouyang Bisang tampak marah ketika ia dengan paksa meraih bayangan pedang itu, tetapi sebenarnya itu adalah taktik psikologis. Setelah ia berubah menjadi zombie Asura, kemampuan bertahan dan pemulihannya meningkat beberapa kali lipat. Serangan terkuat Bian Sisuan tidak dapat memengaruhinya dengan cara apapun. Hal ini mau tidak mau melemahkan keinginan Bian Sisuan untuk bertarung. Kekuatan bertarung Master Gu tidak hanya bergantung pada jumlah esensi purba di celah mereka, tetapi juga bergantung pada tekad dan kondisi mental mereka. Saya seorang pembunuh, ahli dalam pergerakan dan penyusupan secara diam-diam. Tantangan antara kedua pasukan ini dilakukan secara terbuka dan berhadapan langsung bukanlah gaya saya yang biasa. Penampilan Ouyang Bisang sangat melemahkan niat bertarung di hati Bian Sisuan. Dalam beberapa ronde berikutnya, dia terus menyerang sambil bergerak di sekitar Ouyang Bisang, tetapi jelas frekuensi serangannya telah berkurang banyak dibandingkan sebelumnya, dan dia sering menghindar. Setelah bertukar 10 gerakan lagi, Bian Sisuan berteriak dan dengan cepat menjauh dari Ouyang Bisang, mundur menuju kamp suku Hei. Melihat ini, moral pasukan suku Liu bangkit kembali. Sementara moral suku Hei goyah dan para petinggi tidak menunjukkan ekspresi yang baik. Bian Sisuan kalah. Apakah Ouyang Bisang benar-benar sekuat itu? Jurus pamungkasnya adalah transformasi Asura, telah membunuh seorang ahli peringkat 5 dengan jurus pamungkas ini. Sekarang, dia hanya menggunakan Gu Zombie Asura, bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya tetapi masih mampu mengalahkan ahli pedang bayangan. Ahli pedang bayangan tidak memiliki kemauan yang kuat untuk bertarung, tetapi dengan terus-menerus menyerang sambil bergerak, dia telah menghabiskan sejumlah besar esensi purba Ouyang Bisang. Kita dapat mengirim orang lain untuk bertarung dengannya. Diskusi pun berakhir dan pasukan suku Hei mengirim Pan Ping ke medan perang. Namun, dalam waktu yang singkat, Pan Ping tampaknya tidak dapat menunda lebih jauh dan dengan panik menghunus pedang di pinggangnya dan menggunakan Gu pedang tunggal. Cahaya dingin menyala tetapi sia-sia. Gu pedang tunggal dapat mengabaikan pertahanan tetapi tidak selalu berhasil dan memiliki kemungkinan tertentu. Selain itu, setelah Gu pedang tunggal tingkat 4 ini diaktifkan, ia membutuhkan waktu istirahat 8 jam sebelum dapat digunakan lagi. Ouyang Bisang sangat terkejut. Meskipun telah membaca informasi yang relevan, kecepatan Gu pedang tunggal jauh lebih cepat dari yang dibayangkannya, membuatnya tidak dapat bereaksi tepat waktu. Aku tidak bisa membiarkannya hidup. Niat membunuh Ouyang Bisang melonjak saat ia menerkam ke arah Pan Ping. Pan Ping sudah tahu situasinya buruk saat ia melihat serangannya tidak berhasil, jadi ia buru-buru mundur. Ouyang Bisang mengejarnya dari dekat, suku Hei segera mengirim 3 ahli tingkat 4 untuk menghalangi Ouyang Bisang dan menyelamatkan Pan Ping. 3 ahli tingkat 4 itu mengepung Ouyang Bisang dan menyerang dengan ganas. Ouyang Bisang hendak menggunakan jurus pamungkasnya, transformasi Asura, ketika Mo Si Kuang yang tidak dapat menahan diri lagi menyerbu keluar dari tenda utama dan berteriak, "Kakak kedua, aku akan membantumu." Ouyang Bisang, sendirian, membuat pasukan suku Hei berada di bawah tekanan besar, sekarang ditambah dengan Mo Si Kuang dan situasinya menjadi jauh lebih buruk. Kakak ketiga, tidak perlu ikut campur, apa gunanya bahkan jika ada lebih banyak orang. Lihat transformasi Asuraku. Ouyang Bisang meraung marah di bawah serangan keras 3 ahli peringkat 4, dan menggunakan jurus pamungkasnya. Auranya tiba-tiba meningkat tajam, tubuhnya membesar, menjadi raksasa setinggi lebih dari 10 kaki. Otot-otot di seluruh tubuhnya menggelembung seperti balon dan dengan cepat berubah menjadi otot-otot menggembung seperti batu yang tidak masuk akal. Dan di bawah kedua lengannya, 2 pasang lengan baru tumbuh. Tubuhnya benar-benar hijau tua. Kakinya merobek sepatu bot kulit dan menginjak padang rumput, menciptakan kawah yang dalam. Taring yang menonjol berubah menjadi coklat tua dan mata vertikal ketiga terbuka dari tengah dahinya. Lolong, Ouyang Bisang meraung, suara mengamuk mengguncang seluruh medan perang. 3 Master Gu suku Hei merasakan momentum mereka melambat. Ouyang Bisang mengayunkan tinjunya seperti menepis lalat, mengirim 1 lalat terbang jauh. 2 lainnya menyerang dengan keras, Bila Emas menyerang dengan cepat seperti guntur, tetapi Ouyang Bisang menahannya dengan paksa, tubuhnya yang besar bahkan tidak bergerak. Mati, dia menyerang dengan ke-6 tangannya, meninju, memukul, mencengkeram, memegang, dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Dan semua tangannya bergerak dengan lancar,
tidak saling menghalangi sedikitpun. Dua orang peringkat 4 itu tidak dapat menghadapinya secara langsung, dan mulai mundur. Ouyang Bisang tidak puas, setiap pukulannya menghasilkan ledakan sonik dengan kekuatan yang membuat orang-orang menjadi pucat. Seorang Go Master peringkat 4 hanya bertahan sebentar di bawah serangan gila ini dan hancur menjadi pasta darah, sementara Go Master lainnya dicengkeram oleh Ouyang Bisang. "Jangan bunuh aku, jangan bunuh." Permohonannya berakhir tiba-tiba, darah mulai mengalir deras dari 7 lubang wajahnya, tulang rusuknya remuk dan tubuhnya mulai mengempis. Ouyang Bisang telah menghancurkannya sampai mati dengan 2 tangan. Sangat kejam, pria licik Sun Shihan tanpa sadar berteriak. Ekspresi Hei Loulan berubah sangat tidak sedap dipandang, dan Tai Bai Yun Seng juga memiliki ekspresi serius. Pasukan suku Liu mulai bersorak keras sementara para Master Gu suku Hei sedang kacau, moral mereka jatuh ke jurang. Liu Wenwu tertawa melihat pemandangan ini sebelum melambaikan tangannya, mulai pertempuran. Semua pasukan, maju. Seketika, pasukan suku Liu menyerbu maju seperti banjir dengan gerbang terbuka, membawa momentum yang ingin menenggelamkan dunia. Mo Xikuang, Pei Yanfei dan yang lainnya memimpin. Hei Loulan menggertakkan giginya dan juga mengirim komando agar pasukan bersiap menerima serangan. Pertempuran besar berlangsung dengan segala macam teriakan dan jeritan bergema di medan perang. Selama pertempuran sengit itu, beberapa ahli hebat suku Liu mengamuk di mana-mana, menyebabkan Hei Loulan dan para petinggi jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan sejak awal. Namun di level yang lebih rendah, suku Hei sebenarnya menang. Di bawah kendali Fang Yuan, kelompok serigala mulai membantai para Master Gu suku Liu dengan liar, sementara para Master Gu pasukan suku Liu tidak punya pilihan selain menyia-nyiakan esensi purba mereka yang berharga untuk melawan serigala yang menyerbu. Jadi, meskipun serigala-serigala itu mati, mereka mati setelah memberikan kontribusi yang besar. Para ahli Master Gu suku Liu merasakan situasi yang tidak menguntungkan ini dan mulai mencari Fang Yuan. Namun, Fang Yuan menggunakan trik lama yang sama, bersembunyi di suatu sudut medan perang. Sekarang dia sudah memiliki 3 Gu mantel jiwa tingkat 4 yang mengintai, dan dengan penyembunyian dari Gu ini, selama dia tidak menggunakan lebih dari 80% kekuatannya, fluktuasi jiwanya akan tersembunyi. Pertempuran besar ini berlanjut dari pagi hingga sore. Matahari terbenam bersinar seperti darah saat menyinari padang rumput yang ditutupi mayat dan darah. Tidak ada pemenang dalam pertempuran ini. Suku Liu menderita kerugian besar dalam pasukan militer mereka karena kelompok serigala. Setelah para ahli Gu Master suku Liu tidak dapat menemukan lokasi Fang Yuan, mereka semua berkonsentrasi menyerang para ahli Gu Master suku Hei. Para ahli Gu Master suku Hei dengan demikian menderita kerusakan serius. Mo Xikuang dan Ouyang Bisang sulit ditahan, dan hampir semua Gu Master suku Hei terlalu takut untuk menghadapi mereka. Niat pertempuran suku Hei menghilang dan hampir tidak dapat bertahan. Ketika malam tiba, serigala malam menjadi ganas dan Liu Wenwu, tidak ingin korban Gu Master peringkat bawah meningkat, juga berpikir untuk mundur. Pertempuran pertama berakhir seri dengan niat membunuh mereka secara bertahap mereda seiring berjalannya malam. Kedua belah pihak mundur di belakang garis pertahanan mereka untuk beristirahat dan bersiap bab 527, Raja Serigala, berjuang demi kemenangan. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Tenda utama suku Hei. Suasana di sini mencekik, hampir semua orang termasuk Hei Loulan terluka. Para ahli Gu Master yang agung dan agung tampak sangat menyedihkan saat ini. Serangan suku Liu terlalu ganas. Liu Wenwu, Luo Bo Jun dan Ni Yaking adalah ahli peringkat 5, Mo Xikuang dan Ouyang Bisang adalah ahli tahap puncak peringkat 4 dengan kekuatan tempur peringkat 5. Selain itu, ada ahli kuat lainnya seperti Pei Yanfei dan Chang Biao. Ahli berkualitas seperti itu jarang terlihat dalam 10 perebutan istana kekaisaran terakhir. Tuan Licik Sun Shihan mendesah. Gu Master peringkat 4 sudah langka, masing-masing adalah kepala pasukan kecil atau menengah atau tetua pasukan besar. Dan dengan tingginya tuntutan bakat, peringkat 5 bahkan lebih langka. Bahkan kekuatan super hanya akan memiliki 2-3 Gu Master peringkat 5 secara terbuka. Sebenarnya, jika dibandingkan, suku Hei lebih kuat di pasukan peringkat yang lebih tinggi. Hei Loulan, Tai Bai Yun Seng, dan Gu Guolong adalah ahli peringkat 5. Dan ada lebih dari 20 ahli peringkat 4 termasuk Chang Sanyin, Tang Miaoming, Hao Jiliu, Bian Sisuan, dan Pan Ping. Namun,
Bahkan di antara Master Gu peringkat yang sama, ada perbedaan dalam kekuatan pertempuran mereka. Master Gu adalah kekuatan yang melampaui pertempuran kelompok, kekuatan individu mereka dapat melampaui akumulasi kelompok. Misalnya, hanya Fang Yuan saja, yang bisa membantai suku kecil atau menengah. Dalam pertempuran hari ini, Ouyang Bisang, sendirian, telah membantai 5 Master Gu peringkat 4 dan 12 tetua peringkat 3. Bukan karena suku Hei lemah, tetapi kekuatan pertempuran suku Liu yang peringkatnya lebih tinggi terlalu kuat. Terutama dalam pertempuran ini, suku Liu telah membantai banyak Master Gu peringkat tinggi suku Hei, memangkas Master Gu peringkat 4 menjadi hampir setengahnya, menyebabkan kesenjangan semakin meningkat. Cara untuk menghadapi dominasi besar suku Liu adalah masalah yang harus segera diselesaikan oleh suku Hei. Jika aku punya waktu, aku bisa mencaplok beberapa pasukan besar, dan dengan gengsi tuan tua, menaklukkan beberapa ahli, mungkin kita bisa melawan kekuatan suku Liu yang lebih tinggi. Hei Loulan mendesah, membenci Liu Wenwu karena memilih waktu ini untuk menyerang, tidak memberinya ruang untuk berkembang. Tai Bai Yun Seng segera menyadari maksud terdalam di balik kata-kata Hei Loulan, aku pernah menyelamatkan Gao Yang dan Zhu Zai, dan mereka berkata akan membalas budi. Aku bisa menulis surat kepada mereka, dan mungkin mereka akan datang. Semangat semua orang bangkit. Gao Yang dan Zhu Zai disebut sebagai iblis kembar dari jalur iblis di dataran utara. Mereka selalu bekerja sama, memiliki kerjasama tim yang hebat satu sama lain. Keduanya adalah ahli tahap puncak peringkat 4 dan pernah membunuh ahli peringkat 5 dengan menggabungkan kekuatan mereka. Tekanan pada Hei Loulan mereda, jika aku bisa mendapatkan bantuan Gao Yang dan Zhu Zai, itu bisa sedikit menutupi kesenjangan antara kedua pasukan. Namun, peristiwa pertempuran itu menyangkut kehidupan semua orang, dan kita tidak bisa berharap pada suasana hati orang lain untuk membalas budi. Dalam pertempuran hari ini, berkat Raja Serigala, kita mampu memusnahkan sejumlah besar Master Gu musuh peringkat rendah, yang menyebabkan kerugian besar bagi suku Liu. Jika bukan karena Liu Wenwu yang merasa ragu, bagaimana dia bisa mundur dengan mudah? Tatapan semua orang tertuju pada Fang Yuan, ingin mendengar pikirannya. Fang Yuan memiliki ekspresi tenang, tidak memiliki jejak cedera di tubuhnya. Dia telah bersembunyi saat memimpin kelompok serigala dalam pertempuran, tetapi dialah yang memperoleh pahala pertempuran paling banyak. Sebagian besar orang di tenda utama merasa geram dalam hati, merasa iri dan cemburu. Namun, karena situasi ini, mereka tidak berani marah. Setelah pertempuran, Fang Yuan telah menelusuri ingatannya, mencoba menggali informasi tentang bagaimana Hei Loulan menang atas Liu Wenwu, tetapi bahkan setelah sekian lama memeras otaknya, ia tidak mendapatkan hasil apapun. Ada terlalu banyak informasi dalam ingatan tentang 500 tahun kehidupan lampaunya, dan banyak yang terlupakan. Dan dari kelihatannya, masalah besar yang mengganggu semua orang ini tidak lebih dari sekadar detail kecil dalam sungai panjang sejarah kehidupan lampaunya. Merasakan tatapan semua orang, Fang Yuan mengangkat kelopak matanya dan berkata pelan, suku Liu memiliki Gu Master jalur perbudakan, tetapi ahli terkuat mereka hanyalah Bei Chao Chuan yang pasukan prajurit rumputnya tidak penting. Sekarang, baik musuh maupun kita memiliki kekuatan masing-masing. Kita seperti dua raksasa yang saling menusuk dengan tombak. Suku Liu kuat dalam hal Gu Master peringkat tinggi, sementara aku dapat membantai banyak Gu Master peringkat rendah mereka dengan kelompok serigalaku. Jadi, hasilnya seri hari ini. Jalan menuju kemenangan adalah menahan keunggulan musuh sekaligus memperkuat keunggulan kita. Dan menahan ahli Gu Master musuh bukanlah hal yang mustahil, selama aku dapat memiliki sekelompok serigala kuat sebagai kartu truf, aku dapat menahan mereka. Tetapi dengan ini, aku harus menggunakan semua kekuatanku dan Gu mantel jiwa tingkat 4 yang mengintai di tubuhku tidak akan lagi dapat menyembunyikan fluktuasi jiwaku, dan dengan demikian aku akan menjadi target musuh. Kata-kata Fang Yuan membuat mata semua orang berbinar. Kelompok serigala kartu truf, Hei Loulan menundukkan kepalanya dan bergumam. 5 penguasa perbudakan besar saat ini di dataran utara disebut 5 Raja Binatang. Di antara mereka, Raja Kuda Mazun memiliki kelompok Pegasus yang bermutasi. Raja Elang Yang Poying memiliki kelompok Elang Guntur yang bermutasi. Raja Tikus Jiang Baoya memiliki kelompok Tikus Pengebor Gunung yang bermutasi. Dan penguasa perbudakan yang baru maju, Raja Macan Tutul Nu Ertu, mengendalikan kelompok Macan Tutul sekilas. Hanya Raja Serigala Chang San Yin yang tidak memiliki kelompok binatang bermutasi.
Setiap binatang bermutasi dewasa memiliki kekuatan pertempuran seperti Master Gu tingkat 4. Begitu sekelompok binatang bermutasi terbentuk, mereka akan lebih menakutkan daripada jumlah Master Gu yang sama. Bagaimanapun, kelompok binatang akan menyerang dengan berani di bawah kendali Master Gu jalur perbudakan. Karena Master Gu memiliki semua jenis keuntungan diri untuk dipikirkan, bahkan jika mereka berada di bawah sumpah racun, mereka tidak dapat dipaksa bertarung sampai mati. Jika mereka memiliki sekelompok binatang bermutasi, ada peluang besar untuk membunuh ahli tingkat 5. Bagaimanapun, bahkan Gu Master tingkat 5 pada akhirnya adalah manusia biasa, dengan esensi purba yang terbatas dan ada saat-saat ketika kekuatan mereka habis. Namun, membuat kelompok binatang bermutasi adalah proses yang terlalu memakan waktu dan akan menghabiskan banyak energi dan sumber daya. Untuk mencari sekelompok serigala bermutasi bagi Fang Yuan dalam waktu yang singkat ini, hanya ada satu cara, meminta bantuan dari Gu Immortals suku Hei. Orang-orang di tenda utama, bahkan jika mereka tidak mengetahui keberadaan harta karun surga kuning, mereka menyadari kekuatan besar Gu Immortals. Dalam sejarah dataran utara, ada beberapa contoh di mana Gu Immortals mengorganisasi kelompok binatang bermutasi untuk memberikan bantuan kepada pasukan mereka masing-masing. Kelompok binatang bermutasi memang jalan keluar, aku akan mencobanya terlebih dahulu. Hei Loulan merenung sejenak sebelum berkata dengan samar. Tetapi semua orang jelas tahu arti di balik kata-kata Hei Loulan adalah untuk meminta bantuan dari Gu Immortal di belakangnya. Ini segera menyebabkan perubahan baru dalam tatapan semua orang yang menatap Fang Yuan. Bagaimana Raja Serigala Chang San Yin ini bisa seberuntung itu? Menjadikan seorang Gu Immortal membantunya mengatur kelompok serigala yang bermutasi. Jika dia harus melakukannya sendiri, dia mungkin tidak akan mampu menyelesaikannya dalam 20 hingga 30 tahun. Mengapa kita tidak mendapatkan manfaat seperti itu? Semua orang merasa iri dan cemburu. Pada akhirnya, identitas Chang San Yin lah yang dibawa Fang Yuan, seorang ahli perbudakan adalah eksistensi yang dapat membalikkan keadaan. Suku Hei sedang berperang melawan suku Liu, memang bijaksana untuk memberi perhatian besar pada Fang Yuan dan memberikan lebih banyak sumber daya kepadanya. Jika aku ingat benar, bahkan jika ada kelompok binatang bermutasi, prestasi tempur Lord Wolf King berada di peringkat pertama dari bawah, tempat terakhir dalam daftar prestasi tempur, kan? Chuning Genleman dipenuhi dengan kecemburuan, baik hati, mengingatkan seolah-olah dia tiba-tiba mengingatnya. Tentu saja, aku tidak bisa menerima kelompok serigala bermutasi dengan cuma-cuma. Fang Yuan mengangguk dengan benar, aturan kita tidak bisa dilanggar. Aku akan menggunakan prestasi tempur untuk menukarnya. Tentu saja, prestasi tempurku tidak cukup. Saat ini, jadi aku hanya bisa meminjam sedikit lagi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Semua orang terdiam. Banyak orang berteriak dalam hati pada saat yang sama. Apakah kamu tidak merasa malu mengucapkan kata-kata seperti itu? Apakah kamu masih menginginkan wajahmu? Kamu sudah meminjam 1.300.000 prestasi tempur sebelumnya dan kamu masih ingin meminjam lebih banyak. Di seluruh pasukan suku Hei, hanya kamu yang meminjam prestasi tempur. Tidakkah kamu merasa bersalah memegang efek amplifikasi peringkat 5 itu? Faktanya, Fang Yuan tidak hanya tidak merasa bersalah, tetapi dia malah berkata dengan suara tidak puas, hanya sekelompok binatang bermutasi tidak akan berhasil, aku masih membutuhkan Gu mantel jiwa mengintai tingkat 5. Sayangnya, memurnikan Gu tingkat 5 memiliki tingkat keberhasilan yang terlalu rendah. Aku telah mengumpulkan 3 Gu tingkat 4, tetapi aku tidak berani menggabungkannya menjadi Gu tingkat 5. Hei Loulan menggertakkan giginya, berapa kali dia bisa meminta bantuan dari suku itu terbatas, semakin banyak dia meminta bantuan, semakin rendah penilaian suku itu terhadapnya. Tetapi tidak ada cara lain. Dia hanya bisa mengangguk pada Fang Yuan untuk mengalahkan Liu Wenwu, aku akan melakukan sesuatu tentang hal itu. Sama seperti Hei Loulan dan kelompoknya yang sedang menyusun strategi, Liu Wenwu dan kelompoknya juga merencanakan cara untuk melawan suku Hei. Di pasukan suku Hei, Raja Serigala Chang San Yin adalah masalah terbesar. Gara-gara dia, pasukanku menderita kerugian besar dalam pertempuran hari ini, dengan sedikitnya 30.000 Master Gu tewas di tangan para serigala. Jumlah ini benar-benar membuat hatiku berdarah. Semua orang maju untuk memihakku karena mereka percaya padaku. Namun, karena ketidakmampuanku, kami harus menderita banyak korban. Di tenda utama, Liu Wenwu meneteskan air mata dan mendesah.
Kakak, bagaimana ini bisa salahmu? Kita hanya bisa menyalahkan para Master Gu itu karena tidak berguna. Mo Xikuang hampir melompat berdiri saat dia buru-buru membalas. Raja Serigala Chang Sanyin mungkin memiliki reputasi besar, tetapi dia bukanlah pahlawan sejati. Namun, Ouyang Bisang mendengus angkuh, nadanya mengandung penghinaan. Raja Serigala yang agung sebenarnya diam-diam bersembunyi di suatu sudut seperti tikus, itu benar-benar membuat orang-orang memandang rendah dirinya. Namun, Raja Serigala seperti itu adalah yang paling merepotkan. Liu Wenwu mendesah dalam hati sambil membuka matanya yang menangis dan bertanya pada kelompok itu, apakah di antara kalian ada yang punya metode bagus untuk menghadapi Raja Serigala? Mo Xikuang dan Ouyang Bisang berhenti bicara. Mereka ahli dalam bertarung, hal-hal seperti menyusun strategi bukanlah kelebihan mereka. Aku punya rencana. Bei Chao Chuan berdiri dan berkata dengan percaya diri, Raja Serigala Chang Sanyin awalnya adalah anggota suku Chang. Meskipun dia berbicara tentang balas dendam, hubungan darah yang dimilikinya dengan suku Chang tidak dapat diputus. Pemimpin suku Chang saat ini, Tuan Chang Biao, dulunya adalah sahabat Chang Sanyin. Setelah Chang Sanyin menghilang, Chang Biao menikahi istrinya dan membesarkan putranya yang berusia 3 tahun yang saat ini menjadi pemimpin suku muda Chang, Chang Jiyu. Kita mungkin juga mencoba menggunakan ini untuk menghadapi Raja Serigala, siapa tahu itu akan berhasil. Ide ini tidak buruk. Mata Liu Wenwu berbinar. Setelah diskusi berakhir, Fang Yuan kembali ke Gu rumah kadal besarnya. Masalah penyempurnaan Gu mantel jiwa mengintai tingkat 5 telah menyakiti kepalanya baru-baru ini. Jika dia bisa meminjam kekuatan Dewa Gu dari suku Hei untuk mengatur kelompok binatang bermutasi dan juga memperbaiki Gu mantel jiwa mengintai peringkat 5, itu akan menjadi yang terbaik. Fang Yuan merasa ada peluang besar untuk ini berhasil. Meskipun dia tidak dapat mengingat semua detail kecil dari perjuangan kali ini untuk Istana Kekaisaran, tetapi dia tahu dengan jelas Hei Loulan dapat memasuki Istana Kekaisaran dan dukungan Dewa Gu di belakang Hei Loulan tidak dapat dipisahkan dari ini. Kedua belah pihak setidaknya akan beristirahat dan mengatur ulang selama 3 hari. Dalam waktu ini, Dewa Gu suku Hei akan menerima surat Hei Loulan untuk bantuan. Sebelum ini, aku perlu mempersiapkan. Memikirkan rencananya yang hebat, sudut bibir Fang Yuan tanpa sadar melengkung menjadi senyuman bab 528, Rahasia Bela Diri Sejati, Menunggu Bantuan. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Tanah yang diberkati Xiao Hun. Tempat ini selalu tertutup awan gelap yang pekat dan pohon-pohon berbentuk perempuan tumbuh di tanah. Pohon-pohon ini sangat aneh, batang pohon melengkung dan cabang-cabangnya saling melilit seperti tubuh telanjang seorang gadis. Pohon-pohon itu berada dalam berbagai macam postur yang mempesona. Pohon-pohon berbentuk perempuan tumbuh di mana-mana, menjadi hutan. Di bagian terdalam hutan terdapat pohon berbentuk perempuan tertinggi dengan tinggi 1000 kaki dan akar yang membentang hingga 10.000 li. Namun, raja pohon berbentuk perempuan ini tidak terlihat menggoda, malah memancarkan aura murni dan suci. Batang raja pohon itu tegak lurus, memberikan perasaan yang sangat bersemangat. Dua cabangnya yang besar membentuk tangan yang menutupi dada. Cabang-cabang samping dari mereka membentuk dua pohon palem yang tumbuh dengan baik dan besar yang mengangkat rumah pohon hijau. Buah-buah merah tua tumbuh di seluruh rumah pohon dengan rotan coklat kemerahan melilit di sekelilingnya, membuat buah-buah itu tampak seperti hati. Dua Dewa Gu sedang duduk di dalam rumah pohon ini, keduanya mengenakan pakaian hitam. Di sebelah kiri adalah seorang pria berpenampilan biasa yang dipanggil, manusia batu suku Hei. Saat masih muda, dia canggung dalam berbicara tetapi cerdas dan berhati-hati di dalam, dia adalah Hei Bai. Di sisi kanan, bagaimanapun, adalah seorang pria tampan yang memancarkan semangat, memiliki mata yang tampak bersinar, dan tampak percaya diri dan tenang. Dia adalah tetua tertinggi suku Hei Hei Cheng, ayah Hei Loulan dan seorang pria tampan yang terkenal serta pemeran utama pria dalam kawin lari malam Susian. Katakan, kamu baru saja kembali dari tanah terberkati Niu. Apakah kamu melihat Dong Fang Changfan? Bagaimana kabarnya? Hei Cheng bertanya dengan santai sambil menyesap teh. Hei Bai mengangguk, senior Dong Fang tidak mencari Gu umur panjang, umurnya sudah tidak banyak lagi, dia mungkin hanya bisa hidup 2-3 tahun lagi. Namun, visinya luas dan perilakunya murah hati, sudah melihat melalui kesulitan hidup dan mati dan sekarang hanya ingin sepenuh hati membesarkan penggantinya Dong Fang Yuliang. Perilaku murah hati,
visinya luas. Hei Cheng mengejek, menggelengkan kepalanya dengan jijik. Saudaraku, kamu salah lihat. Dongfang Changfan adalah orang yang sangat picik, dia bersekongkol melawan dataran utara dan sangat berbahaya sehingga dibenci oleh semua Dewa Gu. Jika tidak demikian, dia bisa saja sudah membeli Gu umur panjang, mengapa dia jatuh ke dalam keadaan ini? Aku telah menyelidiki secara diam-diam selama bertahun-tahun dan telah menemukan bahwa dia terlibat dalam kematian istriku Su Xian'er. Hei Cheng mengungkapkan informasi rahasia ini, menyebabkan Hei Bai sangat terkejut. Apa, ada hal seperti itu? Seru Hei Bai kaget. Su Xian'er adalah istri Hei Cheng. Lebih dari 200 tahun yang lalu, Su Xian'er hanyalah seorang putri selir di suku Su, dan ketika dia menuangkan anggur untuk Tuan Hei Cheng saat itu di sebuah perjamuan, Hei Cheng langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Di perjamuan itu, Hei Cheng diracuni oleh pemimpin suku Su, kekuatannya jatuh ke titik terendah dan dia diburu. Setelah Su Xian'er secara tidak sengaja mengetahuinya, dia dengan tegas bergegas keluar dari suku di tengah malam untuk menyelamatkan Hei Cheng yang baru dia temui satu kali. Saat itu, Su Xian'er hanya memiliki kultivasi tingkat 1, dan binatang buas berkeliaran di padang rumput malam yang berada di luar kemampuannya untuk melawan. Namun, di bawah permainan takdir, dia mampu menemukan Hei Cheng yang tidak sadarkan diri. Dengan demikian, Hei Cheng diselamatkan dan berhasil hidup. Dia kemudian bertanya kepada Su Xian'er dengan curiga, "Aku ditipu oleh pemimpin sukumu dan kamu adalah anggota suku Su, mengapa kamu menyelamatkan musuh sukumu?" Su Xian'er menjawab, "Tuan memiliki jiwa yang mulia." Gadis yang rendah hati ini jatuh cinta pada pandangan pertama. Pemimpin suku Su picik dan berkomplot melawan Tuan atas bujukan beberapa orang picik, tetapi dia tidak pernah mempertimbangkan akibat dari menyinggung suku Hei. Jika dia dibiarkan melakukan apa yang diinginkannya, suku Su ditakdirkan untuk menjadi pion pengorbanan antara dua suku super. Orang-orang mengatakan Tuan membalas budi yang diterima 100 kali lipat. Gadis yang rendah hati ini menyelamatkan Tuan hari ini dan hanya berharap Tuan dapat memberi saya tempat tinggal. Adalah adil dan pantas bagi Tuan untuk membalas dendam terhadap suku Su, tetapi saya berharap Tuan dapat berbelas kasih dan meninggalkan jejak garis keturunan untuk suku Su. Cahaya bulan menyinari kecantikan seperti batu giok dengan tangan yang ramping dan putih. Hei Cheng terharu melihat pemandangan ini, dia memegang erat tangan Su Xian'er dan bersumpah, "Cintamu sedalam lautan. Aku, Hei Cheng, bukanlah orang yang kejam, bagaimana mungkin aku tidak membalasmu? Mulai hari ini dan seterusnya, kaulah satu-satunya istriku. Aku tidak akan peduli dengan wanita cantik lainnya, tidak peduli seberapa cantiknya mereka. Dalam hidup ini, aku tidak akan pernah mengkhianatimu." Su Xian'er menyelamatkan Hei Cheng sama saja dengan mengkhianati suku. Hei Cheng sangat berterima kasih dan berhubungan dengannya sebagai suami istri. Sejak hari itu dan seterusnya, keduanya saling membantu, mencintai dan menghormati satu sama lain sepanjang hidup mereka. 100 tahun kemudian, keduanya menjadi Dewa Gu, menjadi cerita yang menyebar jauh dan luas di dataran utara. Dan kawin lari malam Su Xian juga menyebar luas, mendorong banyak wanita untuk dengan berani mengambil inisiatif untuk mencintai. Suasana hati Hei Bai menjadi serius, mungkinkah lebih dari 20 tahun yang lalu kakak ipar tidak meninggal karena bencana duniawi di tanah yang diberkati. Hei Cheng mencibir, memang ada musibah duniawi, tetapi musibah duniawi itu dipengaruhi oleh manusia. Jangan lupa saudara, leluhur tua Giant Sun Immortal Venerable punya metode seperti itu. Suku Dongfang telah memasuki istana kekaisaran berkali-kali sebagai suku dengan garis keturunan Huang Jin. Mereka mungkin telah menerima warisan yang relevan dengan metode seperti itu dari Gedung 88 yang sejati. Aku hanya punya sedikit bukti, itu tidak cukup untuk membuktikan Dongfang Changfan sebagai pelaku utama. Hei Bai tetap linglung cukup lama sebelum mendesah, kau benar-benar tidak bisa menilai orang dari penampilan. Hei Cheng menepuk bahunya dan menghibur dengan suara lembut, "Saudaraku, kau telah menjadi Gu Immortal kurang dari 10 tahun. Lingkaran Gu Immortal mungkin tidak besar, tetapi konspirasi berbahaya di dalamnya jauh lebih dalam daripada di antara manusia." Hei Bai baru saja akan berbicara, ketika ekspresinya kosong. "Hei Loulan telah mengirim surat." Hei Cheng mengangguk, dan dengan perubahan pikirannya, melonggarkan pertahanan atas tanah yang diberkati Xiao Hun sedikit, ruang itu terbuka dan seekor kupu-kupu terbang masuk.
Hei Bai mengulurkan tangan kanannya, kupu-kupu itu berkibar dan hinggap dengan lembut di telapak tangannya. Ini adalah huruf kupu-kupu Gu tingkat 5. Hei Bai memejamkan mata dan berkonsentrasi pada huruf kupu-kupu Gu dari Hei Loulan, yang berisi permintaannya. Ada apa? Apakah anakku yang mengecewakan itu meminta bantuanmu lagi? Ketika Hei Bai membuka matanya, Hei Cheng mendengus dan bertanya dengan nada tidak senang. Hei Bai memaksakan senyum, kakak, Hei Loulan adalah putramu dan kakak ipar Su Xian'er. Meskipun kakak ipar menderita dan jatuh sakit parah saat melahirkan Hei Loulan, yang menyebabkan kekuatannya sangat berkurang dan meninggal dalam bencana duniawi beberapa tahun kemudian, anak itu masih tidak bersalah, kamu seharusnya tidak mengabaikannya karena itu. Kamu bahkan memberikannya kepada selir ke-27 peri Jiang Yu untuk diadopsi dan tidak mengizinkannya menyalakan dupa untuk memberi penghormatan kepada ibunya sendiri. Hei Cheng mendengus dengan ketidakpuasan, tetapi tidak membantah. Hei Bai menghela napas, ini urusan keluargamu dan sungguh bukan urusanku untuk ikut campur. Namun, aku telah banyak memikirkan tindakan kakak laki-laki. Kau mengirim Hei Loulan untuk diadopsi oleh peri Jiang Yu yang tidak memiliki anak untuk menyelamatkan nyawa Hei Loulan melalui batas kegelapan Gu abadi miliknya. Hei Loulan memiliki 10 fisik ekstrim, kekuatan hebat bela diri sejati. Untuk merangsang semangatnya, kau memberinya syarat bahwa selama ia naik ke Gu abadi, ia dapat menyalakan dupa untuk ibunya. Adik laki-laki sangat mengagumi tindakanmu, tetapi kakak laki-laki, caramu melakukan sesuatu hanya akan memperdalam kesalahpahaman antara ayah dan anak, itu bukanlah metode yang baik jika melihat kerugian jangka panjang. Hei Cheng menghela napas, tidak menjawab Hei Bai, tetapi malah bertanya, apa yang disebutkan anak itu dalam permintaannya. Hei Bai menepuk telapak tangannya dan tersenyum, lihatlah kakak, kamu menunjukkan ketidakpedulian tetapi kamu masih peduli dengan keselamatan keponakan di hatimu. Keponakan berharap kita dapat menyiapkan kelompok serigala bermutasi dan juga Gu mantel jiwa mengintai tingkat 5. Anak ini benar-benar kurang ajar. Gu mantel jiwa mengintai tidak apa-apa, tetapi suku Hei kita tidak memiliki kelompok serigala bermutasi. Saat ini, suku Hei kita sedang berperang melawan suku Liu. Pemimpin suku generasi saat ini dari suku Liu, Liu Wenwu bukanlah seseorang yang dapat diremehkan. Saat itu, warisan harmoni immortal jatuh ke tangannya. Dia memiliki 2 saudara angkat, keduanya adalah prajurit yang ganas dan dapat menandingi 10.000 prajurit. Namun, keponakan Loulan juga memiliki seorang jenderal besar di bawahnya, Raja Serigala Chang Sanyin. Permintaan kali ini adalah karena dia telah menaruh harapannya pada Chang Sanyin. Hei Bai menjelaskan, Hei Cheng bergumam, Gu mantel jiwa mengintai peringkat 5 tidak masalah, aku punya 1. Namun, kelompok serigala bermutasi harus dibeli dari surga kuning harta karun. Aku harus meminta saudara untuk ini. Hei Bai segera menjabat tangannya, saudaraku, kamu tidak perlu bersikap sopan. Aku masih perlu mengandalkan keponakan untuk memasuki istana kekaisaran dan menemukan ayam kayu Gu abadi di bangunan 88 yang sejati. Hei Cheng menghela napas panjang dan berkata dengan suara lelah, fisik bela diri sejati kekuatan besar membutuhkan Gu abadi jalur kekuatan untuk maju ke alam Gu abadi. Sayangnya, Gu abadi sangat sulit ditemukan, suku Hei kami juga tidak memiliki Gu abadi jalur. Kekuatan, keberhasilan dan kegagalan ditentukan oleh surga, kami hanya dapat mencoba yang terbaik. Kami telah melakukan semua yang kami bisa, sekarang semuanya akan bergantung pada upaya dan keberuntungan Hei Loulan. Orang tua benar-benar terus-menerus mengkhawatirkan anak-anak mereka. Hei Bai mendesah dalam hati dan mengucapkan selamat tinggal kepada Hei Cheng. Setelah kembali ke tanah terberkati Kumu, ia segera terhubung ke surga kuning harta karun dan mulai membeli serigala bermutasi. Kaisar serigala dapat dianggap sebagai kekuatan tanah yang diberkati, sangat sulit untuk menemukan dewa Gu yang menjualnya. Namun, serigala yang bermutasi hanya setara dengan peringkat 4 dan jauh lebih mudah ditemukan. Hei Bai tidak khawatir, binatang buas yang bermutasi bukanlah barang langka dan berharga dan selama seseorang memiliki cukup batu esensi abadi, mereka dapat membeli sekelompok besar dari mereka. Tentu saja, menghabiskan banyak uang untuk membeli kelompok serigala yang bermutasi merupakan kerugian bagi Hei Bai. Namun, dia berencana untuk mendapatkan Dewa Gu di gedung 88 yang sejati, dan merupakan hal yang tepat baginya untuk berinvestasi pada tahap awal. Tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran adalah karya Dewa Matahari Raksasa yang mulia,
dan kecuali seseorang mencapai peringkat 9, tidak ada Dewa Abadi Gu yang bisa masuk ke dalam. Setelah berita pembelian kawanan serigala bermutasi dengan harga tinggi tersebar, Hei Bai segera menerima firasat ilahi dari seseorang yang disebut Fox Immortal. Fox Immortal memiliki lebih dari 100 serigala bermutasi dan mematok harga yang cukup tinggi untuk mereka. Mereka jelas memanfaatkan kesulitan Hei Bai. Hei Bai telah mengantisipasi situasi seperti itu, hanya saja dia tidak menyangka, Fox Immortal ini akan bergerak begitu cepat pada kesempatan itu. Dia menggertakkan giginya dan membeli kawanan serigala bermutasi ini. Orang yang menjual kawanan serigala bermutasi ini tidak lain adalah Little Hu Immortal yang telah menerima instruksi dari Fang Yuan. Sebelumnya, mereka telah menjual kembali resep Gu Immortal dan memperoleh sekitar selusin batu esensi abadi. Fang Yuan kemudian memerintahkan Little Hu Immortal untuk membeli Gu relik kristal ungu dan juga mencari kawanan serigala yang dijual murah di Treasure Yellow Heaven, dan membelinya. Dengan demikian, tanah yang diberkati Hu Immortal telah mengumpulkan lebih dari 100 serigala bermutasi, di antaranya adalah serigala hutan darah, serigala mengamuk, serigala sirip hiu, serigala bermata putih, dan lainnya. Sekarang, dengan menjual kembali serigala-serigala bermutasi ini dengan harga tinggi kepada Hei Bai, mereka telah memperoleh banyak keuntungan. Adapun Fang Yuan, ia sedang beristirahat dengan tenang di kamp, menunggu bantuan suku Hei bab 529, ketekunan meskipun mengalami transmigrasi. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Sulit untuk bergerak melalui rawa berlumpur, tetapi pasukan suku Ma bersemangat tinggi. Kebahagiaan mencaplok pasukan suku Dou serta kegembiraan atas kemenangan yang menentukan masih terlihat di wajah semua orang. Ma Yingjie sedang menunggang kuda dan saat dia melihat para jenderal dan prajurit di sekitarnya dengan puas, seorang Master Gu yang menyelidiki membawakannya laporan pertempuran terbaru. Dia membuka dokumen dan membaca. Suku Hei dan suku Liu telah mulai bertarung. Pertempuran pertama berakhir seri, dan saat ini, keduanya ditempatkan saling berhadapan. Situasinya menemui jalan buntu. Pasukan Ye Lui disergap pada malam hari oleh aliansi 7 pasukan. Ye Lui sangat kuat dan mengalahkan 6 ahli peringkat 5 satu demi satu, tetapi dia hanya satu orang dan tidak dapat menyelamatkan situasi. Saat ini, sisa pasukan suku Ye Lui melarikan diri menuju wilayah Qing'an. Raja Tikus Jiang Baoya telah menerima undangan suku Yang dan telah resmi bergabung dengan aliansi suku Yang. Tentara Nuertu belum melanjutkan ekspedisi mereka, malah beristirahat dan menangkap sejumlah besar kelompok macan tutul. Laporan pertempuran ini membuat Ma Yingjie tersenyum gembira. Hei Loulan dan Liu Wenwu adalah kandidat populer untuk memenangkan kontes Istana Kekaisaran kali ini. Aku tidak menyangka keduanya akan saling berhadapan sedini ini. Akan lebih baik jika mereka berdua menderita. Karena Ye Lui Sang memperoleh Gu abadi, dia adalah pasukan satu orang. Namun, suku Ye Lui tiba-tiba diserang oleh 7 pasukan, kemungkinan besar gunung salju memiliki pengaruh di baliknya. Suku Ma, untuk maju menjadi suku super, diam-diam telah bergandengan tangan dengan Gu abadi jalur iblis yang mengingini bangunan 88 yang sejati. Ma Yingjie adalah pemimpin suku muda suku Ma dan dengan demikian mengetahui kesepakatan yang tidak dapat dicapai oleh suku-suku tersebut. Dataran utara seperti papan catur besar sementara Gu abadi adalah pemain catur. Selain Master Gu jalur lurus, Dewa Gu jalur iblis juga memiliki pion mereka sendiri yang mereka dukung. Dan karena suku-suku dengan garis keturunan Huang Jin bersedia bergandengan tangan dengan Dewa Gu jalur iblis agar memiliki peluang bertahan hidup yang lebih baik. Jika mereka kalah dalam perebutan Istana Kekaisaran, suku-suku ini seringkali akan memasuki tanah yang diberkati Dewa Gu jalur iblis untuk melarikan diri dari bencana badai salju. Dewa Gu langka, tetua tertinggi suku Ye Lui telah mempercayakan Dewa Gu kepada Ye Lui Sang, itu setara dengan memasang taruhan dalam permainan ini. Menurut aturan yang ditetapkan oleh Dewa Matahari Raksasa, selama Dewa Gu direbut oleh manusia dalam perebutan Istana Kekaisaran, para Dewa Gu tidak dapat mengambilnya kembali. Taruhan sebesar itu memiliki risiko yang sesuai. Itu karena Gu abadi pada Ye Lui Sang yang menyebabkannya menjadi incaran para dewa abadi. Maka mereka menghasut 7 pasukan untuk menyergap pasukan Ye Lui. Raja Tikus telah bergabung dengan suku yang berarti aliansi Raja Tikus dan Raja Elang yang Poying, menyebabkan suku yang tidak diunggulkan ini menjadi pesaing baru untuk memenangkan perebutan Istana Kekaisaran. Namun,
Fondasi suku yang jauh lebih rendah daripada suku Makita dan Raja Tikus juga sudah lumpuh, mereka tidak terlalu mengancam kita. Meskipun Nuertu disebut Raja Macan Tutul, kelompok Macan Tutulnya telah mengalami kerugian besar. Namun, dia telah menangkap kelompok Macan Tutul liar sendirian tanpa meminta bantuan dari Dewa Abadi di belakangnya, ini agak aneh. Namun secara keseluruhan, situasi suku Masaya masih jauh lebih baik. Lawan kita berikutnya lebih lemah dari kita. Selama kita terus menang, terus melahap suku lain dan berkembang, harapan kita untuk memasuki istana kekaisaran akan menjadi semakin besar. Ma Yingjie tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya mendengar ini, matanya memancarkan cahaya yang tajam. Ambisi dan tujuan seorang pria mendorongnya untuk membangun prestasi dan prestasi besar. Dan pada saat yang sama, di antara pasukan yang bersemangat itu ada seorang gadis kecil, yang menangis di kereta. Nona Xiaoyun, jangan terus berduka, kematian ayahmu adalah peristiwa yang menyayat hati, tetapi kau harus makan, jika tidak kau akan pingsan karena kelaparan. Di samping gadis kecil itu, Fei Kai yang gelisah menghiburnya dengan cara yang canggung. Gadis kecil yang menangis ini tak lain adalah Zhao Lianyun. Ayahnya, pemimpin suku Zhao, telah mengorbankan hidupnya dalam pertempuran besar sebelumnya. Kehilangan perlindungan dari ayah yang sangat mencintainya, Zhao Lianyun segera merasakan dunianya runtuh. Pada malam kematian ayahnya, ibu tirinya menikah lagi dengan pemimpin suku Zhao yang baru, dan posisi Zhao Lianyun merosot tajam. Akan selalu ada kematian dalam perang, ini normal. Ayahku juga dibunuh oleh orang lain. Fei Kai terus membujuk Zhao Lianyun saat ia melihat gadis itu masih menangis. Zhao Lianyun tiba-tiba mengangkat kepalanya sambil terisak-isak, menatap Fei Kai dengan kebencian yang tak terpecahkan di matanya yang berlinang air mata, dan menendangnya, dasar bodoh, kau bahkan tidak tahu bagaimana menghibur orang. Kesedihan di hatinya tidak palsu. Meskipun ia tiba di dunia ini tanpa alasan yang jelas dan belum lama ia datang, cinta ayahnya kepadanya dipenuhi dengan ketulusan. Ia sangat bersyukur atas cinta yang tulus ini dan ketergantungannya padanya perlahan tumbuh menjadi kasih sayang yang sejati. Namun sekarang, ayahnya telah tewas di medan perang, membuatnya sendirian dan tak berdaya. Nona, kau bersembunyi di sini, kau benar-benar membuatku repot. Cepat, ikuti aku, ibumu memanggilmu. Pada saat ini, tirai kereta dibuka oleh pengurus tua yang kemudian meraih lengan kecil Zhao Lianyun. Zhao Lianyun meronta dan berteriak, ibuku sudah meninggal, dia bukan ibuku. Aku tidak akan pergi, ini bukan urusanmu. Pengurus tua itu mengejek dan mencoba menyeret Zhao Lianyun keluar dari kereta dengan paksa. Ketika dia melayani Zhao Lianyun, dia diejek dan dikerjai oleh Zhao Lianyun berkali-kali. Sekarang, saat dia melihat keadaan Zhao Lianyun yang menyedihkan, pengurus tua itu merasakan kenikmatan untuk membalas dendam. Lepaskan Nona Xiaoyun, Fei Kai berteriak dan meninju pengurus tua itu. Pengurus tua itu jatuh dari kereta karena pukulan berat ini. Dia berdiri dan menyentuh matanya yang telah menjadi ungu karena memar. Dia berteriak dengan suara melengking, kau memukulku, seorang budak berani memukul warga sipil. Siapa yang memberimu nyali sebesar itu? Aku akan melaporkanmu, kau akan mati. Kau akan dikuliti hidup-hidup dan mayatmu akan digantung di bawah sinar matahari sampai kering. Pengurus tua itu sangat marah, dan dengan rambutnya yang tidak terawat dan tatapannya yang menyeramkan, dia tampak seperti ayam tua yang melompat-lompat. Namun, teriakannya memang menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Fei Kai mengepalkan tinjunya dan dengan marah menatap pengurus tua itu sambil dengan kuat melindungi Zhao Lianyun di belakangnya. Zhao Lianyun menyingkirkan lengan Fei Kai dan berdiri di kereta, wajahnya yang cantik masih memiliki noda air mata, dia menatap pengurus tua itu dan mengejek, apa itu? Kau ingin menghukum Fei Kai? Baiklah, laporkan dia, tetapi menurut aturan, kau harus terlebih dahulu memberitahu tuannya untuk menuntut kompensasi. Kalau begitu, pergilah cari pemimpin suku muda. Fei Kai adalah pemimpin budak tuan Ma Yingjie. Apa? Pengasuh tua itu berteriak kaget, teriakannya tiba-tiba berhenti dan kemarahan di hatinya menghilang seperti air pasang, hanya meninggalkan teror yang ekstrim. Anak bodoh yang gegabah ini sebenarnya adalah budak pribadi Tuan Ma Yingjie. Selain itu, dia adalah pemimpin budak Tuan Ma Yingjie yang bertanggung jawab atas kehidupan sehari-harinya. Seseorang perlu melihat pemiliknya sebelum memukul anjing itu. Pengasuh tua itu mungkin seorang warga sipil dengan status lebih tinggi dari seorang budak,
tetapi itu adalah masalah yang berbeda ketika Fei Kai adalah pemimpin budak Ma Yingjie. Jika dia benar-benar melapor dengan gegabah, dia mungkin malah dikorbankan oleh suku Zhao. Setelah terkejut, pengurus tua yang telah kehilangan mukanya tampak sangat muram. Dia menatap tajam ke arah Zhao Lianyun, gadis kecil, bahkan pemimpin budak pemimpin suku muda Ma Yingjie tidak dapat melindungimu. Kamu adalah orang dari suku Zhao, bahkan setelah kematianmu, kamu akan menjadi hantu suku Zhao kami. Ibumu adalah wanita suku Zhao kami saat ini. Dengarkan aku dengan baik, wanita suku telah mengatur pernikahanmu dengan tuan muda tertua suku Wei. Sekarang berperilakulah dengan baik. Apa? Zhao Lianyun tanpa sadar berteriak. Menikah dengan tuan muda tertua suku Wei adalah berkahmu. Pengurus tua itu tersenyum sinis. Seluruh tubuh Zhao Lianyun bergetar dan jatuh di papan kayu kereta. Nona Xiao Yun, Fei Kai dengan cepat mendukungnya. Pengurus tua itu merasakan kesenangan yang tak tertandingi saat melihat ini dan pergi dengan kepuasan yang luar biasa. Dia masih perlu melapor kepada wanita suku Zhao. Zhao Lianyun tidak berekspresi, keterkejutan yang luar biasa ini membuatnya dalam keadaan linglung yang dipenuhi dengan keputusasaan, membiarkan Fei Kai menggendongnya di kereta. Selama 3 hari, dia meringkuk di sudut kereta, tanpa bergerak atau berbicara. Bujukan Fei Kai tidak ada gunanya, dan hanya bisa memberinya makan tanpa daya. Zhao Lianyun seperti boneka kayu, membiarkan Fei Kai mengendalikannya. Fei Kai juga tidak bisa menemaninya sepanjang waktu, dan setiap kali Ma Yingjie memanggilnya, dia akan segera pergi. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini dan kenyataan yang dingin ini menghancurkan kesombongan bodoh yang dimiliki Zhao Lianyun sebagai seorang transmigran. Dia tiba-tiba memiliki kesadaran yang mendalam, seorang transmigran bukanlah sesuatu yang istimewa. Mengapa saya pikir saya bisa membuat badai di dunia ini setelah menjadi begitu biasa di dunia saya sebelumnya? Selain itu, wanita didiskriminasi di dataran utara dan diperlakukan sebagai barang yang akan digunakan untuk pernikahan politik. Wanita dataran utara hanya bisa mematuhi pria dan tidak bisa menolak pernikahan paksa seorang pria. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Giant Sun Immortal Venerable. Sebelumnya, ketika dia mendengar tentang perbuatan Giant Sun Immortal Venerable, dia merasa seperti sedang mendengarkan sebuah cerita, mendengarkan legenda seorang pahlawan. Namun sekarang, dia secara pribadi mengalami siksaan yang disebabkan oleh Dewa Matahari Raksasa. Wanita seperti pakaian sementara saudara laki-laki seperti tangan dan kaki kita. Ini adalah slogan favorit Dewa Matahari Raksasa, dia memisahkan status pria dan wanita ke tingkat yang sangat tidak adil. Sekarang dia telah menjadi orang yang paling menjijikkan di hati Zhao Lianyun. Tidak heran kisah kawin lari malam Susian menusuk begitu dalam ke hati orang-orang, menyebabkan wanita dataran utara dengan bersemangat menirunya. Daripada secara pasif menderita pengaturan takdir, lebih baik mengambil inisiatif untuk mengejar kebahagiaan. Namun, ini mengandung risiko yang tidak diketahui. Saat memikirkan hal ini, kesadaran Zhao Lianyun akan lingkungan hidup yang buruk itu semakin dalam. Tuan muda tertua suku Wei adalah sampah yang terkenal. Dia gemuk seperti babi dengan bopeng di seluruh wajahnya dan hanya berada di tahap puncak peringkat 1 tetapi sangat bejat dan sangat pelin-pelan. Karena ketidakmampuannya, posisi pemimpin suku muda suku Wei jatuh ke tangan adik laki-lakinya. Aku tidak akan menikahi babi itu bahkan jika aku mati. Tapi apa yang harus kulakukan? Aku hanya manusia biasa, dan karena aku belum mencapai 13, aku tidak dapat membangkitkan aperture-ku dan tidak dapat berkultivasi. Mungkin juga aku tidak memiliki bakat kultivasi apapun. Dan orang yang membunuh ayahku adalah Doe, seorang Gumaster peringkat 5 yang telah berpihak pada suku Ma sekarang dan sekarang menjadi petinggi aliansi. Siapa yang bisa kuandalkan? Jalan apa yang harus kuambil? Kebingungan, keraguan, dan ketakutan memenuhi hati Zhao Lianyun. Pada pagi hari keempat, Fei Kai mengangkat tirai kereta dan masuk dengan membawa makanan dan air bersih. Cahaya fajar mengikuti tirai yang terbuka dan menyinari wajah Zhao Lianyun. Zhao Lianyun terbangun, perlahan membuka matanya yang bengkak. Kau membawa makanan. Dia mengambil makanan dari tangan Fei Kai dan mulai melahapnya. Nona Xiao Yun, kau baik-baik saja. Fei Kai senang dengan perubahan ini. Ya, aku sudah memikirkannya, lebih baik mengandalkan diriku sendiri. Meskipun aku telah terikat oleh pertunangan pernikahan, itu hanya dapat dilaksanakan ketika aku berusia 16 tahun. Aku masih punya waktu.
Tatapan Zhao Lianyun bersinar seperti api. Ah, Nona Xiao Yun, kau tidak menerima pertunangan itu. Fei Kai terkejut, menurut kesannya, dataran utara hanya bisa menerima nasib mereka ketika pernikahan mereka telah diputuskan. Zhao Lianyun memutar matanya dan berbicara dengan nada yang benar, aku bukan orang biasa, aku sama sekali tidak akan berkompromi. Tetapi aku tidak bisa pergi ke suku sekarang dan hanya bisa tinggal di sini untuk beberapa waktu, dan mengandalkanmu Fei Kai. Tidak masalah. Fei Kai menepuk dadanya, tertawa bodoh. Hati Zhao Lianyun menghangat dan nadanya berubah lebih lembut, Fei Kai, ayahmu juga tewas di medan perang. Ya, dia meninggal. Aku patah hati saat itu. Namun, kematian adalah hal yang biasa di dataran utara. Ayah meninggal dalam pertempuran, dia meninggal dengan kematian yang mulia. Fei Kai berkata sambil tersenyum. Seperti yang diharapkan, pemenang mengambil semuanya. Di bawah takhta yang berkilau dan megah itu terdapat jalan setapak dari tulang-tulang. Zhao Lianyun mendesah, sebelum mengutuk, benar-benar penipuan, aku menyeberang ke dunia ini dan belum dewasa tetapi nasibku telah diputuskan oleh orang lain, aku bahkan tidak bisa mulai merasakan kemarahan. Sebuah surat diletakkan di depan Fang Yuan. Surat khusus ini dikirim secara terbuka oleh musuh dan sekarang dibawa oleh Tuan Li Cixun Sihan. Fang Yuan membukanya dan membaca, surat ini ditulis sendiri oleh Chang Biao, mengenang masa lalu dan bagaimana mereka sekarang berada di pihak yang berseberangan. Ia mengundang Raja Serigala untuk berdiskusi sebelum pertempuran dan mengenang masa lalu. Dan pada saat itu, ia bisa membiarkan Chang Jiyu bertemu ayahnya. Taktik yang hebat, Fang Yuan mencibir dan meletakkan surat itu. Pada saat ini, Sun Sihan tersenyum, kelompok serigala bermutasi dan Gu mantel jiwa tingkat 5 yang mengintai telah tiba. Namun, para petinggi aliansi ragu-ragu karena surat ini. Mereka berharap Tuan Raja Serigala akan berperang melawan kerabatmu atas nama kebenaran, untuk membuktikan ketidakbersalahanmu. Jika tidak, aku khawatir kelompok serigala bermutasi ini. Bab 530, menyesuaikan penampilannya untuknya. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Garis pertahanan suku Liu, di dalam tenda perkemahan. Ibu, orang macam apa ayah? Chang Jiyu memiliki ekspresi ragu-ragu, setelah beberapa lama, dia mengajukan pertanyaan yang membara di dalam hatinya. Dia belum pernah bertemu Chang Sanyin, saat itu ketika ibu Chang Sanyin meninggal karena racun, dan ketika Chang Sanyin bertarung sampai mati dengan Hatugu, Chang Jiyu hanyalah seorang anak yang belum lahir di dalam rahim ibunya. Ibunya, Ni Suetong, memiliki ekspresi cemberut saat dia mengembuskan napas, menggunakan nada nostalgia, anakku, apakah hatimu goyah? Jangan lupakan keadaan kita saat ini. Jangan khawatir tentang ayahmu, dia adalah legenda di dataran utara, saat itu dia membunuh Hatugu dan para bandit sendirian. Dia adalah pahlawan yang membasmi ancaman besar bagi rakyat. Chang Jiyu menyela ibunya, ibu, aku muak mendengarnya. Sejak lahir, aku telah mendengar cerita-cerita ini sepanjang hidupku. Kemanapun aku pergi, apapun yang kulakukan, orang-orang akan berkata, oh. Lihat, seperti yang diharapkan dari putra Chang Sanyin. Ayah seperti elang di langit, terbang tinggi dan menebarkan bayangannya di tanah. Dalam beberapa hari, aku akan menemuinya. Hatiku kacau, aku hanya ingin mendengar ceritanya. Chang Jiyu masih berbicara, ketika pintu tenda dibuka, seorang pria parubaya yang mendominasi dengan aura yang kuat masuk. Itu adalah pemimpin suku Chang saat ini, saudara laki-laki Chang Sanyin, ahli jalur angin tingkat atas peringkat 4, Chang Biao. Salam untuk ayah tiri tuan. Chang Jiyu segera memberi hormat. Anakku, keluarlah dulu, aku perlu berbicara dengan ibumu. Chang Biao berkata dengan lembut. Ya, Chang Jiyu harus meninggalkan tenda. Begitu pintu tenda ditutup, dengan para penjaga di luar, hanya ada Chang Biao dan Ni Suetong yang tersisa di dalam tenda. Suamiku, Ni Suetong melompat ke pelukan Chang Biao, air mata mengalir dari matanya yang lemah dan tak bertenaga. Aku tahu kau merasa tidak enak akhir-akhir ini. Chang Biao memeluk Ni Suetong sambil membelai rambutnya dengan lembut. Pada saat yang sama, ia menggunakan cacing gunya untuk mengisolasi tempat itu dari luar. Ni Suetong terisak, UR telah bertanya padaku tentang Chang Sanyin lagi, apa yang harus kukatakan? Tahukah kau, tadi aku terdorong dan hampir mengatakan yang sebenarnya, bahwa ia bukanlah darah daging Chang Sanyin, bahwa ia adalah kristalisasi cinta kita.
Tubuh Chang Biao menggigil, ia juga merasakan konflik dan rasa sakit yang hebat di hatinya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, ini semua salahku karena tidak berguna. Saat itu kita adalah teman masa kecil, Chang Sanyin lah yang tiba-tiba muncul dan tergila-gila pada kecantikanmu. Pada hari pernikahan kita, dia merebutmu. Aku bukan tandingannya, aku hanya bisa menemukanmu di malam hari secara diam-diam dan itu mengakibatkan putra kita Chang Jiyu. Namun begitu dia lahir, jika garis keturunannya diperiksa, kebenaran akan terungkap dan kita akan hancur. Jadi, aku dan Hatugu bekerja sama dan berkomplot melawan Chang Sanyin. Petik 2. Selanjutnya, aku menggunakan statusku sebagai saudara laki-laki Chang Sanyin untuk menikahimu dan menjadikan Chang Jiyu anak baptisku. Tahun-tahun ini, meskipun suku itu tidak dalam kondisi yang baik, ini adalah tahun-tahun paling bahagia dalam hidup kita. Chang Jiyu berhasil diangkat menjadi pemimpin suku muda olehku, tetapi justru karena itu, kamu tidak dapat mengungkap rahasia ini. Begitu rahasia itu terbongkar, Chang Biao dan Ni Suetong akan dipermalukan di depan umum, mereka akan disebut sebagai pasangan pesina, dan mereka tidak akan pernah bisa mengangkat kepala mereka lagi. Mereka bahkan mencelakai seorang ahli suku, demi motif egois mereka sendiri, mereka mengabaikan situasi suku, itu benar-benar kejahatan keji. Sedangkan untuk Chang Jiyu, dia akan menjadi anak haram yang memalukan. Baik itu posisi pemimpin suku mudanya, atau posisi pemimpin suku Chang Biao, mereka akan berisiko diambil, karena orang-orang yang berambisi akan mengincar mereka. Jalan yang benar memiliki aturannya sendiri. Selama ini, Chang Biao telah merawat istri almarhum saudaranya, dan memperlakukan anak baptisnya seperti anaknya sendiri. Persaudaraan seperti itu mengagumkan, keanggunan seperti itu dipuji secara luas. Dan justru karena ini, Chang Biao memiliki sedikit keuntungan dan menjadi pemimpin suku baru suku Chang. Begitu kebenaran ini terungkap, dia akan kehilangan segalanya. Para ambisius di suku itu tidak akan membiarkannya pergi. Untuk merekrut Chang Sanyin, Liu Wenwu tidak akan melepaskan kesempatan ini. Saat itu, satu-satunya pilihannya adalah melarikan diri bersama Ni Suetong dan darah dagingnya sendiri Chang Jiyu, menjadi Master Gu Iblis. Dia akan dibenci oleh sukunya, dan dikejar oleh sukunya. Kenapa? Kenapa Longevity Heaven melakukan ini kepada kita? Kita saling mencintai dengan sangat, tetapi kita berakhir di tempat seperti ini. Chang Sanyin adalah pelaku sebenarnya, dia orang jahat, kenapa dia dipuji? Sedangkan kita hanya bisa memakai topeng untuk hidup, bahkan berbohong kepada putra kita sendiri. Ni Suetong menangis terseduh-seduh, dia sangat emosional. Hari-hari ini, dia berada di bawah banyak tekanan. Sejak Chang Sanyin muncul kembali, dia tidak bisa tidur nyenyak, mimpi buruknya yang dulu muncul kembali, menyebabkan dia jatuh ke dalam kekhawatiran yang mendalam. Apakah menurutmu pemimpin aliansi suku Liu itu mencoba merekrut Chang Sanyin? Jika Chang Sanyin setuju, apakah kita harus kembali ke kehidupan itu? Chang Sanyin sekarang sedang membalas dendam di mana-mana, apakah dia akan tahu fakta bahwa kita berkomplot melawannya? Jika dia kembali ke suku, apa yang akan kita lakukan? Berbaring dalam pelukan kekasihnya, Ni Suetong mengajukan banyak pertanyaan sambil mengangkat lehernya. Itu tidak akan terjadi, tidak akan terjadi. Jangan anggap itu sebagai situasi yang begitu serius. Chang Biao dengan lembut menghibur wanita dalam hidupnya. Pertama-tama, Chang Sanyin belum tahu bahwa kita adalah pelakunya. Kalau tidak, dengan sifatnya, dia pasti sudah mengumumkannya sejak lama dan membuat reputasi kita hancur. Dia hanya curiga bahwa suku Chang memiliki pengkhianat, tetapi dia tidak tahu siapa. Pemimpin aliansi Liu memang ingin merekrut Chang Sanyin, lagi pula dia adalah Raja Serigala, seorang ahli jalur perbudakan, aliansi manapun akan menyambutnya dan mendapatkan bantuannya. Namun, Tuan Liu Wenwu bukanlah orang biasa, dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa kecil kemungkinan Raja Serigala akan datang, niat terbesarnya adalah untuk menabur perselisihan dan menggoyahkan semangat juang Raja Serigala. Petik 2. Pikirkanlah, Chang Sanyin tidak tahu tentang identitas asli Chang Jiyu, dia pikir ini adalah putranya. Sebagai seorang ayah, apa yang akan dia pikirkan? Darah lebih kental dari air, ketika Chang Sanyin memikirkan Chang Jiyu yang dibunuh oleh kelompok serigalanya, apakah dia akan mengerahkan seluruh tenaganya dalam pertempuran yang akan datang? Begitukah? Ni Suetong mendengar ini dan menjadi tenang. Baiklah, jangan khawatir,
Aku di sini. Chang Biao menepuk punggung Ni Suetong dengan tatapan penuh kasih sayang. Tenda itu dipenuhi dengan kehangatan cinta. Namun, suasana seperti ini, berapa lama itu akan bertahan? Baik Chang Biao maupun Ni Suetong tidak memiliki keyakinan dalam hal ini. Wus! Seseorang memecahkan jendela rumah kadal besar Gu dan jatuh ke dalam. Tuan Licik Sun Sihan tergeletak di tanah, wajahnya memar saat dia berteriak keras dengan ekspresi takut dan ganas, Raja Serigala menyerang, Raja Serigala menyerangku. Dia memberontak, dia membunuh kita, tolong, selamatkan aku. Sun Sihan adalah orang yang populer di dekat Heilonglan, teriakannya dengan cepat menarik banyak Master Gu. Fang Yuan mendengus, melompat keluar jendela dan menendang Sun Sihan lagi. Sun Sihan tidak berani mengaktifkan cacing Gu-nya, dia hanya bisa menghindar. Namun Fang Yuan mengubah serangannya tepat pada waktunya, menyapu dengan tangan kanannya dan menghantam hidung Sun Sihan. Sun Sihan mengerang, tepat saat dia bangkit dari tanah, dia jatuh lagi. Seluruh wajahnya penuh darah, pangkal hidungnya patah dan dua gigi depannya tanggal, dia dalam kondisi yang menyedihkan. Namun para Master Gu yang datang tidak melakukan apa-apa, mereka diam-diam menghela napas lega. Baik Fang Yuan maupun Sun Sihan, mereka tidak menggunakan cacing Gu mereka. Ini bukan pelanggaran aturan, ini hanya perkelahian kecil. Ketika orang berinteraksi, pasti akan ada konflik. Saat terjadi pertengkaran, wajar saja jika terjadi kekerasan fisik. Selama cacing Gu tidak digunakan untuk berkelahi, sumpah racun tidak akan dilanggar. Chang Sanyin, kamu terlalu sombong. Istri dan anak-anakmu ada di kamp musuh, aku hanya mengingatkanmu karena kebaikan, kamu malah marah dan memukulku. Kamu benar-benar bersalah. Sun Sihan merangkak, berteriak dengan suaranya yang melengking. Kata-kata itu membuat para Master Gu di sekitarnya saling berbicara. Hubungan suku Chang dan Chang Sanyin diketahui semua orang. Akhir-akhir ini, pasukan suku Hei membicarakannya. Melihat tatapan Sun Sihan yang sombong dan kejam, Fang Yuan tertawa meremehkan, dia tidak mengatakan apapun, tetapi malah membalas dengan tinjunya. Bam bam bam, serangan Fang Yuan penuh dengan kekuatan. Meskipun Sun Sihan memiliki beberapa dasar jalur kekuatan, bagaimana bisa dibandingkan dengan investasi besar Fang Yuan dalam jalur kekuatan? Setelah beberapa gerakan, dia dipukuli di lantai lagi, tergeletak di sana saat dia dipukul dan ditendang. Raja Serigala luar biasa, meskipun dia adalah ahli jalur perbudakan, dasar jalur kekuatannya sangat kuat. Semua orang terkejut, pertarungan hebat, aku sudah lama ingin menghajar si pria licik bajingan ini. Beberapa petinggi tentara menyeringai. Chang Sanyin, kau pikir aku mudah diganggu? Sun Sihan dipukuli sampai seluruh tubuhnya terasa sakit, kepalanya linglung karena hatinya dipenuhi amarah dan penghinaan. Kau masih punya kekuatan untuk berbicara. Fang Yuan mendengus saat dia melepaskan pukulan lagi. Sun Sihan dipukuli sampai babak belur, dia memuntahkan darah saat gigi depannya semua rontok, bahkan gigi di bagian belakang mulutnya gemetar. Raja Serigala sangat kejam. Bagaimanapun juga, Sun Sihan adalah ahli tingkat 4, dia dipukuli tanpa pertahanan, sungguh lemah. Bodoh, dia bersumpah untuk menggunakan racun dan tidak bisa menggunakan cacing Gu, dalam hal pertarungan jarak dekat, Raja Serigala adalah ahli jalur perbudakan, dia pasti akan ditekan oleh Sun Sihan. Diskusi menjadi lebih keras, baik itu Chang Sanyin atau Sun Sihan, mereka adalah orang-orang dengan otoritas besar. Saat ini mereka sedang berkelahi. Pemandangan seperti itu jarang terjadi, semua orang menonton dengan mata berbinar. Sun Sihan mendengar komentar itu dan merasa terhina, dia hampir menggertakkan giginya. Meskipun dia hampir tidak punya gigi lagi, dia ingin melawan, tetapi baik kekuatan maupun gerakannya tidak sebanding dengan Fang Yuan, dia tidak bisa menerima pukulan. Bertahanlah, aku harus bertahan. Jika aku menggunakan Gu, aku akan benar-benar kalah. Aku harus menunggu pemimpin aliansi datang dan menegakkan keadilan untukku, Chang Sanyin akan mendapatkannya. Sun Sihan berteriak dalam hatinya. Pemimpin aliansi ada di sini. Salam untuk pemimpin aliansi Tuan. Orang-orang di sekitar menjadi kacau saat mereka dengan cepat menyerah. Heilonglan, Hao Jiliu dan yang lainnya datang ke daerah itu. Melihat ini, Heilonglan mengerutkan kening saat dia bertanya kepada Fang Yuan dengan dingin, apa yang terjadi? Tubuh Sun Sihan bergetar, menggunakan sumber kekuatan mistis, dia berjuang saat dia merangkak dan berteriak, pemimpin aliansi, tolong cari keadilan untukku.
Plop, sebelum dia selesai, Fang Yuan menginjak kepalanya saat dia menggunakan kekuatan besar, menyebabkan seluruh wajah Sun Shihan tenggelam ke dalam tanah. Hei Loulan berteriak keras, hentikan. Raja Serigala, apa yang kamu lakukan? Dia memberontak. Dia memberontak, Sun Shihan berteriak keras, mulutnya penuh tanah saat dia berbicara tidak jelas. Fang Yuan mencibir, mengerahkan kekuatan dan melangkah 3 kali, mengubur suara Sun Shihan di tanah. Hidung dan mulut Sun Shihan tersumbat, kepalanya juga mengalami hantaman hebat, dia merasa pusing dan sesak napas, anggota tubuhnya berjuang keras tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kekuatan Fang Yuan. Wajah Hei Loulan berubah hitam pekat seperti arang. Tatapan Fang Yuan seperti belati, menatapnya dengan dingin dan para Master Gu di belakangnya, tidak bisakah kalian semua melihat apa yang sedang kulakukan? Aku sedang memukulinya. Hei Loulan menatap Fang Yuan dengan marah, berteriak, Raja Serigala, berikan aku penjelasan yang jelas, mengapa kau memukulinya? Apakah kau benar-benar mencoba memberontak? Fang Yuan tertawa meremehkan, berkata perlahan, tidak perlu marah pemimpin suku Hei. Jika aku ingin memberontak, mengapa aku harus membuat keributan seperti itu? Setelah berkata demikian, dia melepaskan Sun Shihan. Sun Shihan kehilangan tekanan dan bangkit berdiri, terengah-engah seperti sedang tercekik. Namun Fang Yuan kembali menginjak pipi kanannya. Sun Shihan menggunakan kedua tangannya untuk menarik kaki Fang Yuan, tetapi dia sudah lemah dan kehabisan tenaga. Begitu saja, wajahnya diinjak seseorang di depan umum, reputasinya hancur. Fang Yuan berkata perlahan dan santai, meskipun aku tidak berpikir untuk memberontak, aku tidak ingin rencana apapun menimpa istri dan anak-anakku. Selama pertempuran, aku akan melakukan bagianku dan bertarung dengan kekuatan penuhku. Saat itu, jika mereka mati, itu akan menjadi kehormatan bagi mereka untuk mati di medan perang. Karena aku, Raja Serigala, telah bergabung dengan pasukan Hei, aku tidak akan mengubah pendirianku hanya karena hubungan. Namun, sambil berkata demikian, dia mengangkat kepalanya sambil tertawa dengan arogan, itu urusanmu sendiri untuk bersikap curiga, itu tidak ada hubungannya denganku. Semua kelompok binatang bermutasi yang aku inginkan dipertukarkan menggunakan jasa pertempuranku, ini adalah perdagangan yang adil. Aku tidak pernah berutang apapun padamu. Pemimpin suku Hei, jika kamu curiga padaku, kamu dapat mengambil alih kelompok serigala binatang bermutasi dan tidak membiarkanku mengendalikan mereka. Dalam pertempuran mendatang, aku bersumpah atas nama Raja Serigala, aku akan tetap mengerahkan seluruh kekuatanku. Kamu, Hei Loulan sangat marah. Fang Yuan mengabaikan ancamannya, dan malah mengancamnya. Menjadi curiga adalah masalahmu, kamu dapat menyimpan serigala bermutasi untuk dirimu sendiri. Jika kita kalah dalam pertempuran, itu akan menjadi tanggung jawabmu. Tidak bisakah Hei Loulan memberikannya padanya? Dia memiliki fisik bela diri sejati yang sangat kuat, bahkan jika dia menggunakan Gu abadi batas gelap, dia mulai merasakan ketidakmampuan untuk menekannya. Dia membutuhkan Gu abadi jalur kekuatan untuk maju ke alam Gu abadi. Namun, Raja Serigala membuat keributan dan membuat semua orang tahu tentang ini. Jika dia tidak memberinya kelompok binatang bermutasi, apa yang akan dipikirkan pasukan tentangnya? Mereka akan berpikir bahwa Hei Loulan menolak untuk memanfaatkan Raja Serigala meskipun dia ada di sini. Seperti kata pepatah, orang yang dimanfaatkan tidak dapat dicurigai sementara orang yang dicurigai tidak dapat dimanfaatkan. Jika dia kalah dalam pertempuran, semua orang akan iri pada Hei Loulan. Bagus, kamu Raja Serigala yang hebat. Tatapan Hei Loulan dingin, dia tertawa karena marah. Tentu saja aku tahu kesetiaan Raja Serigala, tetapi mengapa kamu memukuli Sun Shihan? Dia adalah rekan aliansimu, musuh ada di depan kita, tetapi kamu terlibat dalam pertengkaran internal, apa yang coba kamu lakukan? Hehehe, Fang Yuan mengangkat bahu, ini salahku, karena Sun Shihan ini terlihat sangat jelek, dia membuat hatiku merasa tidak enak. Jadi, aku menghajarnya dan menyesuaikan penampilannya untuknya, seperti yang diharapkan. Dia terlihat jauh lebih baik sekarang. Ini adalah tindakan pribadiku, aku akan bertanggung jawab untuk itu. Menurut aturan, aku harus memberi kompensasi kepada Sun Shihan 10.000 pahala pertempuran, jangan khawatir, aku akan memberinya kompensasi. Sun Shihan mendengar ini dan amarahnya memuncak, dia memuntahkan seteguk darah dan pingsan.
Kata-kata itu membuat semua ahli Gu Master yang hadir tidak dapat menahan tawa mereka. Itu terlalu memuaskan. Ada banyak yang tidak senang dengan bajingan Sun Shihan ini. Serangan Fang Yuan benar-benar menenangkan hati mereka. Bahkan tatapan Tai Bai Yun Seng ke arah Fang Yuan berubah menjadi kekaguman. Dia merasa bahwa meskipun Chang San Yin ini kejam, dia tidak menyerang keluarganya, tetapi tetap mempertahankan kebenaran dan pendiriannya. Dia memiliki batas dan merupakan pria sejati. Ekspresi Hei Loulan berubah lebih gelap. Sun Shihan adalah orangnya. Fang Yuan memukulinya di depan umum juga menamparkan wajah Hei Loulan. Fang Yuan mengatakannya dengan mudah, tetapi prestasi tempurnya masih negatif. Tapi apa yang bisa dilakukan Hei Loulan? Untuk menghadapi pasukan suku Liu, dia perlu mengandalkan kekuatan Raja Serigala. Mengancam Raja Serigala berarti membuatnya menanggung dosa membunuh anggota sukunya sendiri, sehingga reputasinya akan terpengaruh, sehingga Hei Loulan dapat mengendalikannya dengan lebih mudah. Namun karena ancaman tidak berpengaruh, Hei Loulan hanya punya satu pilihan tersisa, yaitu menuruti perintahnya.